Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sandi Krismon akan memenuhi tugas kondisi fisik. Baik. Sistem pelatihan. Apakah pelatihan itu selama beberapa tahun terakhir kinerja atletik ditampilkan kemajuan dramatis? Tingkat kinerja yang hanya beberapa tahun yang lalu sulit untuk membayangkan sekarang. Biasanya jumlah atlet yang mampu yang luar biasa meningkat terus-menerus. Satu yang mungkin bertanya, apa alasan dibalik perbaikan dramatis seperti itu? Jelas tidak ada jawabannya sederhana yang pertanyaan ini. Namun, di antara lain, satu dapat mempertimbangkan fakta bahwa atletik adalah bidang yang sangat menentang dan bahwa tingkat tinggi motivasi telah mendorong berjam-jam bekerja keras. Demikian pula pembinaan. Beberapa ilmu berfungsi sebagai sistem Penelitian dari beberapa ilmu berfungsi sebagai sistem maka memperkaya teori dan metodologi pelatihan yang telah menjadi ilmu yang sendiri. Teori dan metodologi sebagai ilmu pelatihan dimiliki sendiri subjek penelitian terapan yang merupakan atlet. Atlet merupakan sumber besar informasi untuk kedua pelatih dan ilmu olahraga. Olahraga, obat, teori, dan metodologi dari pelatihan psikologi motor belajar. Ilmu tambahan yang memperkaya bidang pengetahuan tentang teori dan metodologi pelatihan. Sumber yang sama, yaitu atlet diproduksi oleh proses yang sama. Pelatih yang adalah pembangunan dari proses memungkinkan tidak selalu berada dalam posisi untuk mengevaluasi proses pelatihan. Pelatih harus mengevaluasi semua umpan balik informasi dari proses pelatihan untuk memahami aktivitas atlet dengan kualitas pelatih sehingga program-program di masa depan direncanakan dengan baik dalam terang di atas. Informasi yang tersedia dari ilmu pengetahuan akan membuat pelatih lebih mahir dan dalam. Dia melatih usaha. Prinsip-prinsip pelatihan merupakan dasar-dasar ini proses yang kompleks, sedangkan kenalan dengan faktor pelatihan akan memungkinkan untuk pelatih memahami peran dimainkan dalam pelatih orang masing-masing faktor sesuai dengan karakteristik dan spesifik dalam olahraga. Sebuah program pelatihan harus dirancang dengan pertimbangan usia peserta sejak kesuksesan tergantung sebagai pada kualitas dan kemampuan individu atlet yang terlibat. Faktor teknis khusus olahraga dikembangkan dan disempurnakan oleh aspek teknis meliputi mengembangkan kapasitas untuk melakukan semua tindakan teknis benar. Penyempurnaan yang diperlukan teknik didasarkan pada kinerja rasional dan ekonomis, namun dengan tinggi kecepatan, amplitudo tinggi dan demonstrasi kekuatan. Melakukan teknik khusus di bawah kedua keadaan normal dan tidak biasa. Meningkatkan teknik melakukan olahraga terkait akibat menjamin kemampuan untuk melakukan semua gerak. Faktor taktis. Belajar meningkatkan strategi olahraga dan permainan oleh belajar taktik lawan masa depan, memperluas taktik yang optimal dan variasi dalam kemampuan atlet. Menyempurnakan dan berbagai strategi yang dipilih mengembangkan atlet. Aspek psikologi. Persiapan psikologi juga diperlukan untuk memastikan fisik ditingkatkan kinerja pelatih. Psikologi juga meningkatkan disiplin, kekuatan, kemauan dan kepercayaan diri dan keberanian. 6. Kemampuan dalam beberapa olahraga. Dari sebuah tim, salah satu tujuan pelatih pemenuhan tersebut mungkin dijamin dengan pembentukan harmoni antara tingkat anggota fisik, teknik dan persiapan strategi. Demikian pula seperti kebutuhan konkretasi dan akan didirikan. Untuk mempersiapkan psikologi, menyerahkan sebuah kebutuhan untuk hubungan suara, persahabatan, tujuan bersama di antara anggota tim. Konsolidasi dari tim dan perasaan milik tim yang sama akan ditingkatkan dengan kompetisi pelatihan. Selain sebagai individu, menyusun sebuah tim, rencana khusus dan peran harus diterapkan. Menyempurnakan keterampilan dilakukan dalam kontes dengan lawan. Kelompok ini menggabungkan semua tim olahraga tetapi juga olahraga individual dilakukan terhadap lawan.
tinju, gula, judo, angga dan menyempurnakan fungsi sensori organ dalam kapasitas untuk memahami dan bertindak cepat di bawah perubahan terus-menerus. Keadaan konteks dan kualitas khusus diperlukan atlet yang terlibat dalam ini. Menyempurnakan pelaksanaan berbagai perjalanan. Kelompok kelima olahraga menggabungkan kegiatan seperti menanggung kuda, berlayar, sepeda motor, dan ski air. Kelompok ini tidak diteliti seperti membayangkan orang lain, meskipun beberapa keterampilan mengembangkan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dalam beberapa olahraga ini. Hasil dari kompetisi. Namun, kesempurnaan keterampilan yang dibentuk untuk menangani peralatan memainkan peran penting. Keterampilan ini sangat kompleks dan berkembang, membutuhkan banyak jam terbang, pelatihan, memproses informasi yang diterima oleh central nervous system. Meskipun kegiatan yang termasuk kelompok ini menembak, panah, catur, olahraga yang diakui dan tidak latihan fisik karena komponen motor sangat rendah, namun seperti Glandesman dan Simonov telah menyerahkan olahraga di atas mencerminkan kecenderungan utama dan pelatihan modern, yaitu peran peningkatan SSP tentang membimbing aktivitas selama pelatihan dan kompetisi. SSP adalah di bawah banyak stres meskipun pesaing tidak benar-benar terkena keterampilan fisik yang tinggi. Olahraga gabungan. Kelompok terakhir terdiri dari olahraga yang gabungan mengembangkan banyak peristiwa, yaitu olahraga yang berbeda seperti pentathlon modern, berkuda, berenang, dan lintas negara berjalan. Mereka termasuk kegiatan yang berbeda dan berbagi kelompok olahraga zona intensitas. Berbagai peristiwa atau olahraga mendeklar jenis pelatihan akan digunakan dalam kompleks sehingga menghasilkan semua atlet. Meskipun klarifikasi olahraga yang disusun oleh Gundelsman dan Simov adalah skema olahraga yang bergabung dalam kelompok, mungkin memiliki beberapa faktor karakteristik. Kualitas sistem pelatih seperti yang disarankan tergantung pada langsung dan faktor yang mendukung, meskipun setiap link dan sistem memiliki peran yang penting. Yang paling penting kebohongan dengan mencabang faktor langsung, yaitu pelatih dan evaluasi pelatih. Akibat langsung dari sistem pelatih berkualitas tinggi dan program yang harus tinggi sebuah tingkat kinerja. Kualitas pelatih tidak tergantung pada saat faktor tunggal pelatih, melainkan pada banyak faktor yang cukup sering tidak diperintahkan oleh pelatih. Sifat mekanik tulang dan ketat tergantung pada usia kronologi, tapi lebih pada tautan mekanis pada atlet. Oleh karena itu, pelatih intensitas rendah di usia dini dapat merangsang pada tulang dan tingkat panjang meningkat intensitas tinggi. Adaptasi tulang latihan juga diyakini menjadi fungsi dari usia tulang dewasa, lebih sensitif terhadap perubahan dan siklus dan lebih dewasa tulang. Sebagai contoh, usia muda, latihan kekuatan mempercepat proses pematangan menyebabkan penekanan permanen dari pertumbuhan tulang. Itu tujuannya dapat pelatih adalah stres tubuh sehingga hasil respon dan adaptasi tidak kejengkelan. Kekuatan dan pelatih tenaga dilakukan dalam kontraksi sukarela dekat atau maksimal. Kecepatan tinggi. Aktivitas durasi pendek bertanggung jawab untuk perubahan adiktif kecil. Kegiatan yang lebih intensif, semakin tinggi aktivitas enzim dengan metabolisme glukolitik oksidatif, semakin besar hidroksid yang semakin tinggi. Sekian, peningkatan konsumsi oksigen maksimum menunjukkan peningkatan dalam kapasitas aerobik untuk memperpanjang latihan dan meningkatkan enzim. Kegiatan ini otot bekerja keuntungan untuk peningkatan kadar enzim adalah enzim
asam lunak yang dengan demikian meningkatkan kemampuan organisme untuk penggunaan lemak sebagai sumber energi. Dan itu menggunakan derajat dan besarnya kelelahan yang atlet mengalami latihan. Ukuran intensitas reaksi internal dipengaruhi oleh masing-masing komponen. Dari dosis eksternal, ketika merencanakan dosis eksternal, salah satu yang pertimbangkan bahwa penerapan dosis yang sama sepanjang waktu itu selalu menghasilkan reaksi serupa internal, karena dosis internal adalah fungsi dari setiap potensi atletik individu. Reaksi bisa diperkirakan secara umum saja. Namun, buku harian pelatihan ini memadai dan berkala pengujian dapat memfasilitasi pembacaan reaksi internal. Bahan makanan secara keseluruhan, kelelahan dan konsentrasi asam laktat tinggi dalam darah dan pada sel. Pada tingkat akhir perjalanan pelatihan, atlet memperoleh tingkat tertentu kelelahan yang sementara mengurangi kapasitas fungsional organisme. Setelah rangsangan pelatihan optimal dari penjelajahan pelatihan periode pemulihan, termasuk fase Unfornation adalah sekitar 24 jam. Tapi, variasi mengenai tergantung pada jenis intensitas pelatih. Misalnya, mengikuti pelajaran pelatihan di mana pengembangan daya tahan aerobik dicoba mungkin terjadi setelah sekitar 6 jam pada aktivitas intensitas tangan tinggi. Yang menempatkan permintaan yang tinggi pada SSP mungkin perlu bahkan lebih 24 jam, kadang-kadang sebanyak 30 jam. Kegiatan berbagai rangsangan memiliki efek langsung dari reaksi organisme untuk latihan. Akibatnya, seperti di mana intensitas maksimal, rangsangan ditekankan dan menyebabkan keadaan kelelahan umum dan penurunan. Gejala. Meskipun gejala tersebut tidak patologis, jika penghentian pelatihan tetap terjadi, mereka dapat menampilkan untuk waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, menunjukkan ketidakmampuan. Tubuh manusia dapat menyesuaikan diri dengan cepat keadaan yang tidak aktif. Pelatihan dan kompetisi. Pada akhirnya, energi yang berasal dari konversi makanan barang tingkat sel otot sel otot menjadi senyawa energi tinggi yang dikenal sebagai endosin. Kepada keseimbangan fisiologi. Beberapa peristiwa senam energi disediakan pada awalnya oleh sistem ATP CV dan terus setelah 8-10 detik oleh sistem asam laktat. Sistem istirahat terakhir turun di glukogen yang disimpan dalam sel-sel otot untuk melepaskan energi yang disediakan sebagai besar sistem anaerobik dan gelandang yang sering mencangkup 12-16 km per permainan. Persyaratan aerobik untuk yang terakhir kali dari jelas mengambil perhitungan bahwa elit hoki es permainan skate dengan kecepatan yang sangat tinggi, lebih dari 5 km. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.